sih agama itu dan mengapa kita ada beragama? Apa makna kita beragama? Tujuan kita untuk beragama dan metode apa saja dalam memahami agama Islam. Baik, apa sih agama itu? Agama itu adalah kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kaitannya dengan Islam, kita meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah agama. Maka di dalam Al-Quran ada ad-din dan ada millah, yang semuanya itu mengandung ajaran dan hukum masing-masing. Ad-din bermakna agama, millah juga bisa disebut agama, walaupun secara konteks bahwa millah itu adalah ajaran. Millah sudah berada sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa ajaran pada zamannya Nabi Ibrahim yaitu yang populer dengan ritual korban. Ketika Nabi Ibrahim hendak mengorbankan anaknya bernama Nabi Ismail alaihissalam, itu adalah millahnya Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim, tetapi diteruskan oleh zamannya Nabi Muhammad sampai kita umatnya hari ini. Itu yang disebut dengan millah Ibrahim. Maka dalam agama syar'un man qablana, syariat sebelum Nabi Muhammad kemudian dilanjutkan pada zamannya Nabi Muhammad. Maka pada pergeseran ke Nabi Muhammad muncullah ad-din. Ad-din itu adalah agama. Bisa bermakna ad-din itu adalah jalan untuk mendapatkan keridhaan Tuhan. Hanya saja agama itu ya dalam perkembangannya ada dua macam, ada dua jenis agama. Ada agama samawi dan ada agama ardi. Nah, agama samawi ini adalah agama yang sumber wahyunya langsung dari Tuhan, ya, langsung dari Tuhan, sekalipun melalui Nabi Muhammad, ya, sebagai rasulnya. Tetapi sumbernya asli wahyu dari Tuhan, belum ada modifikasi hasil pemikiran manusia. Ini agama samawi, ya. Ini yang hari ini kita yakini bahwa agama kita adalah agama Islam, karena Islam itu murni, sumbernya tidak ada intervensi dan modifikasi dari manusia, sehingga segala persoalan yang muncul akan dikembalikan pada sumber aslinya. Siapa? Wahyu Tuhan, Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian dalam interpretasinya, ya, dalam penafsirannya, ketika Al-Quran butuh penafsiran, maka biasanya ada dalam Al-Hadis. Al-Hadis butuh penafsiran, ya, ada ijma. Ijma ada penafsiran, butuh kias. Nah ini, tetapi tetap sumber hukumnya dari Tuhan. Ini namanya agama samawi. Kemudian yang kedua adalah agama arti. Agama ini adalah agama yang muncul dari penafsiran, modifikasi dan pemikiran manusia. Ini sudah ada tangan manusia, campur tangan manusia. Sumber hukum Tuhannya sudah tidak ada lagi. Apa? Muncul agama-agama yang kita ketahui, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, Konghucu. Ini namanya agama arti. Keyakinan mereka, kepercayaan mereka bahwa ini adalah agama. Hanya saja tadi kita kembali, agama itu adalah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Hanya saja
mereka menganut agamanya agama ardi, yaitu sumber hukumnya hasil pemikiran manusia. Sangat bertolak belakang dengan Islam, karena kalau Islam murni sumbernya dari wahyu Tuhan. Kita tahu bagaimana Kristen, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ada perjanjian lama, perjanjian baru, kan? Nah, kemudian dalam mentafsiri hukum juga berbeda dengan kita. Dari segi teologi saja ketuhanan, kalau dalam Kristen ada Tuhan Bapa, Ibu, ada anak, Tuhan Ibu, ada Tuhan anak, Anak, Bapak maning bae. Bapa Allah, Ibu Allah, Anak Allah. Ini apa? Ya ini karena tadi dimodifikasi oleh pemikiran manusia. Siti Maria tidak mengandung lama, kemudian tanpa ada suami, hamil, lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Maka oleh orang-orang pada saat itu, waduh, Nabi Isa ini tidak punya bapak. Langsung karena Tuhan mereka dijadikan Bapak Allah. Ibunya Bunda Maria itu adalah Siti Maria. Maka disebutlah Trinitas ketuhanan oleh orang Kristen. Trinitas ketuhanan, ada 3 Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ya Nabi Isa itu. Kemudian dalam proses penjatian dirinya, bagaimana Nabi Isa itu dikejar, dibunuh, tapi Allah mengangkat Nabi Isa, kemudian menyerupakan manusia sebagaimana wujudnya persis dengan Nabi Isa, dibunuh dalam keadaan disalib. Hingga sampai saat ini ya, bahwa Tuhannya orang Kristen itu bentuknya salib. Karena itu menggambarkan ketika Nabi Isa sebagai utusan Tuhan, anak Tuhan, mati oleh orang-orang yang ingkar terhadap Nabi Isa. Maka lahirlah agama di Indonesia Kristen. Dalam perjalanan Kristen juga sama, ada Kristen Protestan. Ya, tidak hanya Kristen itu banyak kalau dalam pecahannya. Ada Kristen Jawa, ada Kristen di Jatibarang, ada namanya gereja kan? Gereja. Antara yang depan dengan yang sebelahnya itu tidak sama kan? Katolik. Ada itu sempalannya adalah tadi Kristen Katolik dengan Kristen Protestan. Kemudian geser kita ke agama Hindu, sama ya. Itu juga hasil pemikiran manusia. Nah inilah maka disebut agama itu ada 2 macam, ada agama ardi dan ada agama samawi. Kalau samawi murni wahyu Tuhan, kalau ardi sudah ada pemikiran manusia, bahkan sumber aslinya sudah tidak ada lagi. Nah ini. Nah, kemudian bagaimana tujuan kita? Untuk apa kita beragama? Apa tujuan kita beragama? Tentu semua umat yang menganut agama, baik agama Islam, Buddha, Hindu, Kristen, termasuk Konghucu, juga ada tujuannya. Tujuannya sama-sama ingin mencari keselamatan. Semua agama ingin mencari keselamatan dengan caranya masing-masing. Ini tujuan orang itu beragama. Satu, ingin mencari keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Terlepas mana yang Islam, Kristen, Buddha atau Hindu, mana yang benar? Nah, ini kebenaran mutlak hanya milik Allah. Tapi kalau dilihat dari historinya, sejarahnya, bahwa samawi dengan ardi sudah jelas berbeda. Ya, kalau ardi murni pemikiran manusia. Ini tujuan dalam beragama. Nah kemudian bagaimana metode kita dalam memahami Islam, dalam memahami agama? Dalam hal ini adalah agama Islam. Banyak
ada namanya ulumul Quran. Ulumul Quran itu adalah ilmu yang mempelajari asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Sebab turunnya Al-Quran. Ya, bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran itu turun tidak seluruhnya 30 juz, tidak seluruhnya 114 surat, dan tidak seluruhnya 666 ayat, tetapi step by step sesuai dengan kondisi. Inilah yang disebut dengan asbabun nuzul. Dalam ilmunya disebut ilmu ulumul Quran. Ini metode atau cara memahami Islam. Yang pertama kita harus tahu bagaimana ilmu asbabun nuzul itu sendiri. Kemudian yang kedua, ulumul hadis, disebut dengan asbabul wurud. Apa? Asbabul wurud. Asbabul wurud itu adalah sebab-sebab turunnya hadis itu, atau Nabi Muhammad memberikan satu statement hadisnya. Itu biasanya disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Namanya ulumul hadis. Ada lagi tasawuf, teologi, ya, ketuhanan, filsafat. Itu termasuk metode, termasuk cara untuk memahami agama, kaitannya dengan agama Islam. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan hukum, namanya fiqih. Ya, ini adalah cara untuk memahami agama. Jelas, pertama Al-Quran, kemudian Al-Hadis, ulumul Quran, asbabul nuzul, Al-Hadis, asbabul wurud, turun, ya, ada fikih. Kalau dalam pesantren ada kitab-kitab kuning, itu kan hasil karya para ulama yang tetap bersumber pada Al-Hadis dan Al-Quran. Pak, kalau kita lihat kan sama, hukum fikih kita itu bersumber dari manusia juga. Ada 4 mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Itu kan manusia, Pak. Iya. Beliau bermadhab tetap tidak menghilangkan, tidak meninggalkan, ya, hukum asalnya, kembali kepada Al-Hadis dan Al-Quran. Awal saya sampaikan bahwa sumber hukum Islam itu dari Al-Quran, kemudian Al-Hadis, kemudian Al-Ijma. Ketika tidak ada konsensus para ulama, maka ada Al-Qiyas. Inilah, ya. Maka jelas, sekali lagi, metode dalam memahami Islam sangat komprehensif. Orang hanya tahu akhlak, ya, tapi tidak lengkap kalau tidak mengerti hukum. Orang mengerti hukum saja, tidak ada akhlak dan teologi ketuhanan juga tidak sempurna. Maka Islam itu sangat komprehensif, sangat, ya, komprehensif, lengkap, multi. Oke, paham ya? Sekali lagi, apa makna agama dan apa tujuan kita dalam beragama, dan bagaimana kita untuk memahami agama tersebut. Tadi saya sampaikan bahwa pertama, agama adalah kepercayaan kita terhadap Tuhan, kepercayaan terhadap Tuhan, dan tidak lain juga tidak bukan orang beragama senantiasa ingin mendapatkan atau mencari keselamatan. Sekalipun, ya, orang hidup dengan keyakinannya orang meninggal harus dibakar. Dan dalam Islam tidak ada. Dalam Islam jangan dibakar. Orang meninggal disentuh sedikit saja, agak keras, itu sama saja, ya, analoginya, gambarannya seperti disayat-sayat oleh silet yang sangat tajam di dalam Islam. Artinya orang yang meninggal itu harus dihormati, harus dijaga kehormatannya. Ini kan sangat bertolak belakang.
dengan agama yang lain. Orang meninggal harus dibakar. Tapi itulah keyakinan mereka di dalam rangka untuk mendapatkan atau mencari keselamatannya. Ini sangat bertolak kalau dalam agama Islam. Begitu. Baik ya, di sini bisa dipahami ya. Bisa. Oke. Ada yang dapat disampaikan, ditanyakan? Pak, ini udah tak, Pak? Udah.